Dalam hidup, tidak semua ujian datang dalam bentuk musibah. Kadang, ujian itu datang dalam bentuk pilihan. Pilihan yang bikin hati kita berat, akal kita ragu, dan doa kita terasa bergetar. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi banyak ujian seperti itu. Ujian yang tidak hanya menguji kesabaran, tapi juga logika, cinta, dan keberanian sebagai manusia. Dan lewat perjalanan panjang itu, Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tapi tentang bagaimana kita melangkah ketika semua tidak masuk akal. Coba bayangin, suatu hari Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah kelahiran, keluarga besar, kenyamanan, semua yang familiar. Tujuan? Nggak dikasih tahu. Arahnya? Nggak jelas. Kalau kita yang dapat perintah itu, mungkin kita bakal bilang, "Ya Allah, boleh nggak sih minimal kasih titik lokasi di Google Maps?" Tapi Ibrahim tidak meminta rincian. Dia hanya menjawab dengan tindakan. Dia melangkah. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa terkadang Allah tidak memberi kejelasan dulu, karena Dia ingin melihat siapa yang berani melangkah tanpa melihat hasilnya. Kadang iman itu bukan tentang mengerti, tapi menerima. Bukan tentang tahu tujuan, tapi percaya pada yang memerintah. Lalu datang ujian berikutnya. Kelaparan besar. Nabi Ibrahim dan keluarganya harus pindah ke Mesir. Dan di sana, takut itu muncul. Nabi Ibrahim khawatir akan dibunuh karena kecantikan Sarah. Dan di momen manusiawi itu, dia berkata, "Ini saudaraku." Sebuah kompromi kecil yang lahir dari rasa takut besar. Disinilah Allah mengajarkan sesuatu yang sangat dekat dengan kita, bahwa para nabi pun adalah manusia. Mereka punya takut, rasa cemas, rasa ingin melindungi orang yang mereka sayang. Kita pun sama. Di tengah tekanan ekonomi, masalah pekerjaan, ketakutan akan kegagalan, kita sering mengambil keputusan yang terlihat aman, meski hati kita tahu itu bukan yang terbaik. Allah tidak menegur Ibrahim dengan keras. Sebaliknya, Allah menolong. Karena Allah tahu, ketika hati masih ingin kembali kepadanya, Dia akan membuka pintu untuk kembali. Setelah ketakutan dan kompromi, Ibrahim menghadapi ujian lain, keberanian moral. Ketika Allah akan menurunkan azab kepada Sodom, Ibrahim tidak diam. Dia tidak berkata, "Itu bukan urusanku." Dia berdiri dan berbicara kepada Allah dengan penuh hormat. "Wahai Tuhanku, bagaimana jika di sana ada orang-orang yang masih baik?" Luar biasa. Karena Ibrahim bukan hanya hamba, dia adalah seorang yang peduli. Di dunia kita hari ini, banyak orang melihat ketidakadilan lalu berkata, "Biarin aja, yang penting bukan gue." Tapi Ibrahim tidak begitu. Dia mengajarkan bahwa iman itu bukan hanya sholat dan doa, tapi juga keberanian untuk peduli. Meski suara kita kecil, meski kita merasa tidak punya kuasa. Kadang Allah ingin melihat siapa yang mau membela kebaikan, bahkan ketika satu kota penuh telah tenggelam dalam kesalahan. Dan kemudian, datanglah ujian yang paling menyayat. Perintah untuk mengorbankan Nabi Ismail. Ini bukan sekadar ujian ketaatan. Ini adalah ujian tentang apa yang sebenarnya menguasai hati kita. Karena cinta paling kuat manusia adalah cinta kepada anaknya. Jika kita berada di posisi Ibrahim, mungkin kita akan menangis, berhari-hari tidak tidur, dan bertanya dalam doa, "Ya Allah, kenapa harus ini? Kenapa harus sesuatu yang paling aku sayang?" Tapi Nabi Ibrahim mengajarkan satu hal, bahwa ketika Allah menguji, Allah tidak sedang mengambil apa yang kita cinta, tapi sedang menata ulang siapa yang paling pantas kita cintai terlebih dulu. Dan saat Ibrahim membaringkan Nabi Ismail, Allah menunjukkan rahasia besar, bahwa iman yang tulus tidak pernah berakhir dengan kehilangan,
tapi selalu berakhir dengan kemuliaan. Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing dan menjadikan ujian itu sebagai simbol sepanjang zaman. Perjalanan Nabi Ibrahim bukan sekedar sejarah. Itu adalah cermin untuk hidup kita hari ini. Kadang Allah memanggil kita untuk melangkah tanpa arah. Kadang kita goyah karena rasa takut. Kadang kita diminta peduli ketika dunia memilih diam. Kadang kita harus melepas sesuatu yang sangat kita cinta. Tapi satu hal yang pasti, dalam setiap ujian, Allah selalu menyiapkan akhir yang lebih indah. Karena Allah tidak menguji untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Dan kalau kamu sekarang sedang ada di fase tidak masuk akal, ingatlah, Ibrahim pun pernah di situ. Dan dia keluar sebagai contoh terbaik manusia. Semoga Allah kuatkan langkahmu jika kamu sedang menapaki ujian yang berat. Amin. Dalam hidup, tidak semua ujian datang dalam bentuk musibah. Kadang, ujian itu datang dalam bentuk pilihan. Pilihan yang bikin hati kita berat, akal kita ragu, dan doa kita terasa bergetar. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi banyak ujian seperti itu. Ujian yang tidak hanya menguji kesabaran, tapi juga logika, cinta, dan keberanian sebagai manusia. Dan lewat perjalanan panjang itu, Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tapi tentang bagaimana kita melangkah ketika semua tidak masuk akal. Coba bayangin, suatu hari Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah kelahiran, keluarga besar, kenyamanan, semua yang familiar. Tujuan? Nggak dikasih tahu. Arahnya? Nggak jelas. Kalau kita yang dapat perintah itu, mungkin kita bakal bilang, "Ya Allah, boleh nggak sih minimal kasih titik lokasi di Google Maps?" Tapi Ibrahim tidak meminta rincian. Dia hanya menjawab dengan tindakan. Dia melangkah. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa terkadang Allah tidak memberi kejelasan dulu, karena Dia ingin melihat siapa yang berani melangkah tanpa melihat hasilnya. Kadang iman itu bukan tentang mengerti, tapi menerima. Bukan tentang tahu tujuan, tapi percaya pada yang memerintah. Lalu datang ujian berikutnya. Kelaparan besar. Nabi Ibrahim dan keluarganya harus pindah ke Mesir. Dan di sana, takut itu muncul. Nabi Ibrahim khawatir akan dibunuh karena kecantikan Sarah. Dan di momen manusiawi itu, dia berkata, "Ini saudaraku." Sebuah kompromi kecil yang lahir dari rasa takut besar. Disinilah Allah mengajarkan sesuatu yang sangat dekat dengan kita, bahwa para nabi